Saya Tara Dipa Zahra dengan NPM 2142. Saya akan melakukan presentasi jantung paru bayi untuk bayi dan atau untuk anak. Yang pertama, kita lihat penilaian kesadarannya terlebih dahulu. Kita mencek responnya. Kita gunakan penilaian AVVU yang mana kita panggil dengan suara yang nyaring dan jelas sambil kita menepuk bahu korban. Dek, bangun dek. Setelah itu jangan lupa kita rangsang nyeri dengan menekan nail bed dari korbannya. Nah, lalu jika korban tidak merespon, lakukan SAFE, approach short for help, segera berteriak memanggil bantuan, telepon emergency medical service atau kode blue, dan usahakan mendapatkan AED. Lalu kita approach with care, kita letakkan korban dengan posisi yang terlentang pada alas yang keras dan datar dan hindari dari danger, dan kita lihat evaluasi korbannya. Lalu selanjutnya kita akan menilai pernafasan dan sirkulasi secara stimulasi. Di sini untuk evaluasinya itu kurang lebih dalam 6 detik untuk maksimal itu 10 detik. Lalu kita dengar dan kita rasakan. Kita lihat gerakan dada, apakah tidak bernafas atau nafas, apakah dia tidak bernafas atau nafas tidak adekuat atau mengap-mengap, megap-megap, dan kita meraba nadi arteri brachialis untuk bayi kurang dari sama dengan 1 tahun. Lalu atau arteri karotik untuk anak lebih dari 1 tahun. Kita raba secara stimulan. Bila teraba nadi, hitung nadi selama 6 detik dan dikalikan dengan 10. Bila tidak ada nafas atau nafas tidak adekuat dan nadi kurang dari sama dengan 60 kali per menit disertai perfusi yang buruk dilihat dari pucat dan cyanosis, kita segera lakukan RJP. Dimulai kompresi dada diikuti dengan ventilasi dengan rasio kompresi dada yaitu ventilasi 30:2 untuk 1 penolong dan 15:2 untuk 2 penolong selama 5 sirkulasi. Untuk yang ketiga, untuk melakukan sirkulasi, kita lihat lokasi kompresi dada pada 1 jari di bawah garis imaginer intermamae, yaitu untuk bayi kurang dari sama dengan 1 tahun atau setengah bagian bawah sternum. Tidak pada prosesus, kyphosus atau costae untuk anak lebih dari 1 tahun. Kedalaman kompresinya minimal 1/3 diameter anterior posterior dada dan 4 cm pada bayi atau 5 cm pada anak. Nah, teknik kompresi yang menggunakan two finger atau two thumb untuk anak usia kurang dari sama dengan 1 tahun atau 2 telapak tangan untuk anak usia dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun. Menyebutkan syarat kompresi, lalu kita lakukan untuk kompresinya di sini. Untuk pas pace-nya 30:2, 100 kali 102 kali per menit. Untuk push heart-nya 1/3 diameter anterior posterior atau pada bayi 4 cm, anak 5 cm, dan selanjutnya kita lakukan sirkulasi pada bayi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Lalu tahap yang keempat yaitu airway. Di sini kita lakukan manuver head, tail, and chin lift untuk membuka jalan nafasnya. Lalu kita membuka mulut korban menggunakan manuver close finger untuk menilai adanya benda asing pada mulut korban. Lalu kita gunakan finger swab untuk mengeluarkan benda asing yang terlihat atau menggunakan suction elektrik bila ada cairan. Nah, selanjutnya untuk breathing, kita lakukan ventilasi 2 tiupan pompaan efektif yang menggunakan alat BFV atau Bach Valve Max Ventilation atau mouth to mouth pada usia kurang dari 1 tahun. Nah, untuk mouth to mouth atau mouth to nose, bila tidak ada BVM, breathing 20 kali sampai 30 kali per menit
anak-anak 20 kali, untuk 20 kali, untuk bayi 30 kali dengan jarak 1 nafas 2-3 detik. Ini untuk apabila ada BFW, kita bisa lakukan pernapasan jika tidak, kita bisa menggunakan mouth to mouth. Nah, setelah selesai, setelah saya melakukan breathing, kita lakukan tahap evaluasi. Nah, evaluasi kondisi korban, kita lihat nadi, nafas, warna kulit, kesadaran pupil setelah dilakukan 5 siklus. Nah, bila nadi kurang dari sama dengan 60 kali per menit, lakukan kembali RJP sebanyak 5 siklus dan segera pasang AED untuk mendeteksi ada tidaknya shockable ritme. Lalu bila korban mulai bernafas namun tidak adekuat dan nadinya itu lebih dari 60 kali per menit, maka dilakukan bantuan nafas 20 kali 30 per menit untuk anak-anak, 20 kali untuk bayi, 30 kali dengan jarak antar nafas adalah 2-3 detik. Setelah 2 menit kita evaluasi kembali. Selanjutnya, bila korban masih tidak sadar, jalan nafas bebas dan bersih, lalu bernafas spontan adekuat, nadi normal, maka kita bisa lakukan recovery position untuk bayinya. Di sini kita bisa lakukan seperti ini.